Ya, si berarti lanjut lagi dengan bahasan yang kalah serunya karena sekarang sudah masuki Premier League week pertama atau pekan pertama dan juga sudah ada langsung big match yang menanti antara dua tim yang berebutan gelandang enggak sih saling mencari gelandang. Ujung-ujungnya kok mereka swap gitu, gue gak ngerti nih. Konsepnya tuh kayak gimana. Ada Liverpool dan juga Chelsea akan ketemu di hari Minggu nanti atau Super Sunday, dan kita akan melihat dulu nih antara Chelsea sama Liverpool dari pramusim mereka, persiapan mereka, dan juga dari target mereka musim ini. Dari Chelsea sama Liverpool, dari Chelsea dulu deh. Lo melihat so far Chelsea dengan transfer mereka yang cukup banyak, ditambah penjualan mereka juga cukup banyak, ditambah ada striker yang cedera, gimana Jal? Gue masih kurang yakin ya musim Chelsea akan berjalan dengan mulus untuk di musim yang baru ini, karena kalau dari walaupun berkaca di pramusim permainannya cukup oke, cukup menarik, tapi gue nggak ngeliat pemain-pemain ini udah ready untuk bisa mengarungi musim di Premier League yang musim baru Aku ini. salah nanya ke lu ya, lu kan Liverpool ya? Jadi jelek-jelekin aja dulu nih. Jadi duluan. Jadi lu lebih yakin Liverpool lebih ready pada Chelsea? Lebih ready untuk menghadapi musim baru, karena Chelsea gue nggak yakin pemain-pemainnya nggak ada upgrade yang signifikan dari segi gelandang. Banyak yang keluar, tapi dari pemain-pemain yang didatengin pun gue rasa nggak akan membawa Chelsea naik level ke atas melebihi musim-musim sebelumnya. Jadi gue nggak ngerasa Chelsea ini siap dengan sistem baru yang sudah dibawa sama Pochettino, jadi akan menjadi another season yang masih berat lah bagi si Chelsea. Dan juga ya mungkin dikatakan progres apabila mereka bisa finish di Europa League, masih bisa dikatakan progres dengan standar Chelsea sekarang ini. Tapi kalau untuk 4 besar, apalagi juara, itu masih terlalu jauh untuk skuad yang ada, karena dari gelandang pun gue masih ngeliat ada nama-nama macam Gallagher masih stay, dan juga mereka di pramusim juga mengandalkan Chukwuemeka yang gue ngerasa itu bukan level untuk bisa lo bersaing di papan atas Premier League untuk di musim Tapi depan. Newcastle bisa musim lalu ya. Apa tuh? Dengan pemain-pemainnya seadanya. Oh iya, Mahreznya oke. pelatihnya. Cuman gue beda aja sih. Kalau gue, menurut gue sih ngelihat Chelsea sebenarnya lebih solid ya di pramusim. Permainan Dibanding mereka Liverpool ya? banyak juga dibilang enggak tahu ya. Lawan tim Jerman Liverpool kebobolan 4. Kalau Munchen kecolongan. Terus lawan Iya. Munchen kalah ya. Benar. Yang terakhir lo itu berapa? Darmstadt 3-0. kan? Solid. Cuma 3-0. Solid, Iya. solid. Solid ya. Nah, kalau gue lihat ya, apalagi kan Chelsea juga lawan Newcastle kan, sempat kan. Itu ngelihat beda sih emang cara main Chelsea dari ketika musim lalu ya. Apalagi jelas lah di bawah Lampard nggak jelas ini banget. Permainan mereka kurang banget. Musim lalu mereka nyatetin 100 tembakan on target lebih sedikit dan 1000 operan di final third lebih sedikit dari ketika mereka finish peringkat ketiga di bawah Thomas Tuchel. Itu signifikan jauh banget mereka turunnya. Maka mereka hanya nyetak 38 gol musim lalu. Itu catatan produktivitas terburuk Chelsea dalam 99 tahun mereka di Liga Inggris. Dan sekarang kalau lihat perbedaan yang dibawa oleh si Pochettino sih jelas kalau gue bilang ya. Terutama striker Nicholas Jackson itu kayaknya mulai ada tanda-tanda nih orang bakal oke nih. Karena dia golin lawan Brighton ya, golin lawan Newcastle juga gol-golnya bagus. Cara dia ngontrol bola, cara dia leading the line juga banyak yang bilang mungkin dia di kelihatan final seperti third-nya terutama. Drogba. Iya, permainannya udah banyak yang mulai banding-bandingin, kita nggak tahu kayak gimana ke depannya, tapi at least tanda-tanda awalnya bagus. Dan Chelsea itu salah satu tim yang mulai pre-season mereka paling cepat, dan sehingga mereka bisa memainkan laga terakhir mereka, official pre-season mereka, laga terakhir mereka adalah tanggal 3 Agustus kemarin ketika lawan Dortmund, tapi setelahnya mereka hanya melakukan pertandingan-pertandingan pemanasan mungkin di Cobham. Dan ini membuat gue ngeliat Mas sadar tuh dia bahaya tuh. kenapa Cobham ya? Nggak sadar dia Cobham ya. Kayak Abrar dong, sering Cobham. Bukan tadi sebut Iya. Cobham. Oh, tempat latihan. Tempat latihan. Ternyata sebelum mulai musim gini dulu. Ya. Brar. Tapi kalau Sponsornya kawan-kawan. aduh intisari. Tapi kalau ngomongin Tambah Eh, lagi. THA kan baru jadi wakil kapten di Chelsea, udah ada Reece James yang jadi kapten. Kalau lihat dari formasinya nanti kan gue masih belum lihat nih, Mas, formasi terbaik Chelsea tuh kayak gimana sih menurut lo di bawah Pochettino? Iya, gue tadi nyambung di pramusim, gue cukup impress ya. Maksudnya ketika kita bicara DPI sebulan lalu, gue kan termasuk yang Yakin. pesimistis ya. Pesimistis dengan Chelsea. Oh, ada Colville udah langsung jadi Sanchez sudah dibuang Gue bilang aja. ini tim kenapa nge-offload pemain-pemain bintang segitu banyak, mendatangkan pemain-pemain yang sebetulnya nggak proven gitu. Cuman satu-satunya alasan menurut gue adalah he's building something new, sesuatu yang baru bagi Chelsea dengan materi seperti ini, tanpa beban mereka nggak main di Eropa, justru mereka bisa fokus. Tapi gue ngeliat ini kayak lagi lihat Brighton ya, anjir. Maksud Dari, gue dari pramusim tuh pemain-pemainnya tuh nanggung semua gitu kayak. udah mulai kelihatan ya dari pramusim tuh gaya mainnya tuh bagus dari beberapa sektor gitu ya. Mungkin kita nggak bicara full 90 minutes mereka main bagus, tapi dalam 40-50 menit itu mainnya betul-betul
bagus menurut gue ya. Dari sisi permainan tuh begitu rapi, mereka nggak mengandalkan salah satu kanal doang, tapi kiri, kanan, tengah semua bisa mereka manfaatin. Pemain-pemain yang tadinya sudah mulai turun bagus lagi, Sterling juga mulai tajam lagi. Paling nggak dia bisa masuk ke dalam kotak penalti dan cutback umpan ke tengah. Gue rasa ini Chelsea yang tadinya gue pikir hanya ada di luar 6 besar, tapi gue justru bisa melihat lah ini tim bisa nih kayaknya masuk 6 besar. Bahkan prediksi dari pandit-pandit di luar itu Chelsea ada di 5-6 bersama Newcastle ya, antara 5 sama 6 atau kalau nggak peringkat 5 peringkat 6 lah. Itu suatu bukti bahwa mereka juga melihat hal itu. Mereka melihat ada perubahan di Kalau lu di sebagai sisi pandit Chelsea. lokal percayanya mana Mas? Kalau pandit luar kan itu. Iya, iya, gua Sama. yang tadinya gue bilang kayaknya nggak masuk Eropa Tadinya pun mereka nggak 11-10 masuk. ya naiknya. Tapi begitu gue ngeliat pre-seasonnya, gue ngeliat Bisa, Europa League ya? kepercayaan diri dari Pochettino untuk membawa tim muda ini. Gallagher yang tadinya satu sentuhan aja bola hilang mulu, tapi kemarin cukup bagus dalam kontrol bola. Modric juga lah ya, first touch-nya oke. juga Modric bagus. oke lah. Modric juga bagus, pre-seasonnya bagus. Makanya ketika ada Nkunku, apalagi gue makin yakin kan tadinya kan ya, Nkunku, Nicolas Jackson sama Modric ada di situ. Cuman kalau nggak ada Nkunku ya harusnya sih mereka tetap berpikir untuk dapetin striker baru. Kalau kita bicara 16 pekan, itu kan setengah musim untuk dia nggak bisa bermain. Lu nggak punya proven striker lagi. Oke, bisa ditaruh Nicolas Jackson di depan. Broha juga masih ACL kan, masih pemulihan kan, belum balik juga kan. Iya, jadi banyak pemain-pemain yang gue rasa ini tim belum full juga untuk mengarungi liga yang tadinya dibilang tim ini nggak ada kesempatan. Tapi kalau ditambah striker satu lagi di depan, gue rasa tim ini bisa bikin something. Gak ada Lukaku ya, tapi udah gak kasih nomor juga, dan Vlahovic juga dia sudah off, tapi ya buat pramusim mungkin welcome buat MU bersama Louis van Gaal dulu menjadi juara ICC, mainnya impresif, tahunnya hancur di liganya. Tapi kalau dari sisi Liverpool sendiri, gue kemarin siaran terakhir kan lawan Darmstadt itu ya, gue menilai kayak ada ketidakseimbangan dari sisi defensifnya ya, terutama ketahuan banget Zoboslai itu nggak bisa ketika transisi bertahan, McAllister kayak terlalu berat, dan TAA sering banget kedodoran kayak posisinya bingung, dia mau agak melebar atau justru ke dalam. Makanya kah dia sekarang akhirnya mengincar Caicedo yang tadinya tadinya Lavia ditolak-tolak terus. Lah Caicedo kata 110 juta nih gimana? Gue nggak ngerti nalarnya. 50 juta aja ribet Caicedo, tiba-tiba 110 juta. Tiba-tiba buat Caicedo malah ada. Tapi kalau gue pikir kan Caicedo yang paling ngincer, paling santer di info kan Chelsea. Tapi kalau dikatakan siapa yang lebih butuh Caicedo antara Chelsea atau Liverpool, gue bilang Liverpool yang paling butuh Caicedo. Karena Fabinho cabut ya. Karena Fabinho cabut, Henderson juga diplot untuk posisi itu di musim baru juga bakal dia udah cabut juga. Jadi gue rasa ya Liverpool all out selagi ada kesempatan untuk datengin Caicedo yang emang tipe pemain yang bisa cover area itu sangat-sangat luas. Di Brighton itu dia salah satu pembeda lah di pertandingannya, defense covernya itu gede banget ya. Ini emang gelandang yang dibutuhkan sama Klopp banget. Tapi 13 menit yang lalu ada update terbaru, katanya Caicedo hanya pengen Chelsea katanya ya. Mungkin kalau bisa gaji lebih gede mungkin akan melar juga. Tapi ketika Caicedo nggak jadi gabung berarti warning sign dong buat Liverpool dan juga Klopp karena nggak punya pemain yang untuk gantiin Fabinho di sana. Sangat-sangat warning sign karena betul kata Mas Panji tadi ya ada transisi bertahan yang sangat buruk di sistem Liverpool ini. Bahkan ini udah tanda-tandanya udah mulai kelihatan di akhir musim kemarin, pertandingan lawan Aston Villa dan Southampton di pertandingan penutup. Itu udah gampang ditembus gitu apabila lu nggak punya tampil di sistem barunya 3-2-2-3 itu punya pemain yang bisa distance cover yang luas, beserta yang gue jadi sorotan adalah nggak terlalu berfungsinya peran Andy Robertson di season 3 back itu. Karena dia kadang dia bingung sendiri antara dia harus narik pressing langsung kayak selayaknya dia main sebagai fullback atau dia harus lebih sabar sebagai part dari bagian dari 3 back di belakang. Itu Robertson suka nggak sabar karena kalau dari transisi bertahan dia juga masih posisinya agak terlalu advance lah. Dia masih terlalu tinggi untuk bisa mengcover area yang pijit ya kalau advance ditinggalkan. ya kan. Kayak kursi gitu. Pijitan. Jadi gue rasa akan sangat reasonable apabila Liverpool nggak berhenti dari seorang Caicedo. Tapi yang gua heran kan dia dulu punya target Bellingham 100 juta, kemahalan. Caicedo 110 juta nih agak goblok menurut gua nih nalar berpikir. Tapi kalau ngeliat dari strikernya menurut gua Klopp selain salah ya, masih bingung menentukan atau Luis Diaz, Jota, Nunes, Gakpo, masih diputar-putar terus. Menurut tuh gimana Fir dengan formasi nanti lawan Chelsea? Iya, ya kalau tadi lu ngomongin 100 juta buat Bellingham nggak jadi itu karena emang mereka nyimpen duitnya sebenarnya buat musim panas ini kan. Mereka nggak pengen belanjain 100 juta itu musim kemarin. Tapi jadinya musim ini artinya mereka Liverpool emang punya something in the bank gitu. Apalagi mereka udah buang banyak pemain, beban gaji udah lumayan. Nah ya kalau ngomongin lini depan sebenarnya ya ini keuntungannya Liverpool adalah ya terbalik dengan Chelsea tadi. Kalau Chelsea misalnya cuma punya satu number 9, kalau si Liverpool ini punya banyak penyerang dari quintet mereka di depan itu mereka mencetak 15 gol kalau nggak salah sepanjang pramusim. Pokoknya subur banget deh. Diego Jota kalau nggak salah yang paling subur dari mereka ya.
Mo Salah emang cuma 2 gol tapi dia bikin 7 assist selama pramusim. Penampilannya kita nggak usah Formasi, ragukan please. lagi. Mana formasi? Tinggal kita melihat ini dia nih yang masih faktor X adalah kayak misalnya Darwin. Darwin itu dia bermain Twitter salah satu yang menit bermainnya paling sedikit di pramusim, tapi dia tajam begitu dimainin 4 gol kalau nggak salah. Jadi Diaz yang musim lalu kan the problem with Liverpool adalah mereka nggak ada Diaz untuk banyak porsi musim. Diogo Jota juga banyak Absen hilang juga, musim ya. kemarin. Akhirnya Darwin mungkin dia dipaksakan bermain walaupun dia masih dalam proses adaptasi. Yang jadi masalah lebih adalah sebenarnya itu tadi posisi number 6 itu tadi karena sekarang mereka tanpa alternatif. Kalau misalnya Chelsea udah punya itu Tyler Adams, ya sedangkan mereka Murah ada punya pula. pemain baru di posisi itu. Maka Lister emang bisa main di number 6 di Brighton, tapi dia bukan holding midfield yang pengganti Fabinho pastinya. Curtis Jones juga coba di situ sepanjang pramusim kayaknya nggak dapet juga. Apalagi Szoboszlai tadi Panji udah bilang nggak mungkin dia bisa bermain di belakang situ. Jadi masih ada banyak lubang yang untuk tim yang musim lalu di peringkat 18 dari XG concede. Jadi dia jumlah membiarkan lawan melepas tembakan ke gawang tuh paling banyak gitu. Salah satu yang paling banyak di liga. Musim lalu mereka banyak tergantung dari Alisson untuk bikin penyelamatan dan gue pikir sih untuk awal-awal musim ini masih akan begitu juga sebelum mereka datang ya itu tadi ya either Caicedo atau pemain lain untuk bermain di nomor 6 itu, apakah itu Romeo Lavia atau Caicedo. Udah kayak DPI ya, ngebiarin pemain lawan-lawan kalau lagi sparring tuh nonton aja ya. Tendang, di shooting, gocek-gocek diem aja. Abner terutama biasanya tuh yang dibiarin. Gimana Mas ngeliat dari lubang Liverpool ini? Iya, Selain nomor 6 dan juga striker apalagi yang menjadi PR-nya? dari musim lalu belum diadres sama Klopp sih. Menurut gue dari lini belakang ya. Kita bicara tim kandidat juara yang kebobolan 47 gol. Itu sama sekali bukan potret tim yang harus ada di papan atas gitu. Ya cuman ya kalau kita lihat emang hampir seluruh pemain Liverpool sempat kayak switch off gitu kan di musim lalu. Semuanya tampil jelek. Kita bicara Salah pun walaupun bikin golnya masih di atas 25 gol. 30 gol ya, 30 all competition. all competition, tapi ya tetap aja kalau secara keseluruhan kita melihat tim ini kemarin turun. Gue nggak ngelihat ada perubahan yang bisa diperbuat terutama dari sisi defense. Kalau dari sisi depan gue nggak masalah. 5 pemain willing untuk berebutan 3 posisi. Belum kita masukin Gakpo di situ, masih ada Gakpo bisa main juga di posisi itu. Jadi banyak sekali pilihan yang di posisi depan. Cuman bagaimana transisi itu? Selama lo belum bisa dapat pemain nomor 6, gue rasa PR banget di belakang Konate sama Van Dijk akan habis-habisan. Karena kalaupun Thiago diplot, mungkin dia bisa di 1-2 pertandingan dia tampil bagus. Tapi the rest of the season pasti akan mudah diserobot. Karena berapa kali Munchen pun melepaskan dia di posisi itu, kalau nggak ditanemin pemain yang bagus, pasti akan di bypass, diserobot. Karena dia nggak bisa defense sama sekali. Tapi build up play-nya akan sangat bagus. Yang jadi masalah kan ketika lo transisi, ketika lo build, kalau lo memegang possession banyak, tapi lo nggak kehilangan bola itu dalam sebuah transisi, nah itu bisa jadi salah satu cara bagi Liverpool untuk bisa melewati musim ini. Cuman begitu lo ke counter, itu PR-nya akan luar biasa karena nggak ada yang bisa nge-shield dari tengah. Ya mungkin pilihan gue antara Curtis Jones yang berapa kali dimainin di situ, ya kalau McAllister gue lebih mending dia didorong ke depan bareng sama Szoboszlai di depannya, double eight di depannya Szoboszlai sama McAllister, di belakangnya Curtis Jones sama Trent yang akan naik. Gue rasa kalau dari pilihan yang ada sekarang yang paling realistis adalah itu. Prediksi berarti dari segala kepesimisan dari transisi bertahannya lo prediksi Liverpool masih bisa menang atau imbang? Imbang kayaknya sih. Imbang. Ini 4 pertandingan terakhir 0-0 loh mereka. Oh iya, ini musim lalu gue udah bela-belain pulang mau nonton. Si kampret kagak ada peluang-peluang jelas anjir. Imbang berarti ya, bisa tanpa gol juga jadinya nih. Imbang tapi dengan gol kayaknya. Ah, ya masih mending lah pada gol daripada kayak tahun lalu nggak ada sempat ada yang nggak gol tuh. Dua sama gitu kan. 2 pertemuan nggak ada gol musim Iya, lalu. Dari apa, Fir? Liverpool selalu menang ya di opening weekend mereka hanya sekali dalam 10 tahun terakhir kalau nggak salah. Yang musim lalu kan yang main 2-2 ya sama Fulham ya. Betul. Tapi gue pikir sih Chelsea sih. Chelsea. Kenapa narasinya ke Liverpool dulu? Oh iya, belokin dulu karena ngobrol ke Rizal kan. Iya. Gimana ya masih Liverpool ya? Karena
Karena Mo Salah nggak pernah nggak ngegolin di pertandingan pembuka, jadi gue rasa dia bakal ngelanjutin golin lagi di pertandingan pembuka besok, dan itu akan cukup mengantarkan Liverpool buat menang. Pas kan Liverpool, Aduh. Chelsea. Imbang. Bagus banget asli ini setiap gol pembuka detak gol. Gue nggak tahu. Tapi kita lihat seseru apa nanti partai big match ini, apakah mengecewakan kayak musim lalu atau justru menjanjikan bumbu baru, karena kita tahu banyak pemain yang baru di Chelsea dan juga ada beberapa tambahan pemain di Liverpool dengan beberapa PR lubang yang harus diatasi oleh klub. Kita akan bahas pastinya hari Senin. Stay tune untuk bahasan lainnya tetap di DPI.